Selamat pagi. Pagi. Brigade Infanteri 20 Imajaya Keramo berkedudukan di distrik Mapurjaya, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Satuan ini membawahi 2 batalion infanteri, diantaranya Yonif 754 MNM Kangasi yang berkedudukan di Kabupaten Mimika dan Yonif 755 Yalet yang berkedudukan di Kabupaten Maroke. Sesuai keputusan Kasat nomor Kep _15 Romawi 3 _2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang pembentukan Brigif 20 Imajaya Keramo Kodam 17 Trikora. Tanggal 12 April 2007 telah dibentuk Kesatuan Brigade Infanteri 20 Imajaya Keramo dan diresmikan oleh Kasat Jenderal TNI Joko Santoso di Kabupaten Selawi, Provinsi Jawa Tengah, bersamaan dengan 4 brigade infanteri yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tanggal 16 April 2007, Pangdam 17 Trikora melayangkan surat telegram dengan nomor ST_287_2007 tentang alih status Yonif 754 MNM Kangasi, Yonif 755 Yalet, dan Yonif 756 Wimane Sili menjadi organik Brigif 20 Imajaya Keramo. Berdasarkan surat perintah Kasat nomor Sprint _1754 Romawi 5 2018 tanggal 9 Mei 2018. Pada saat kepemimpinan dan Brigif ke-9 Kolonel Infanteri Charles Vincent Parulian Sagala, Brigif 20 Imajaya Keramo yang dulunya di bawah Komando Kodam 17 Cendrawasih dialih kodalkan menjadi di bawah Komando Divisi Infanteri 3 Kostrat beserta 2 Yonif jajarannya, yaitu Yonif 754 MNM Kangasi dan Yonif 755 Yalet. Semboyan Imajaya Keramo diambil dari bahasa daerah suku Kamoro yang memiliki makna maju bersama atau bersama untuk maju yang diprakasai oleh Kepala Suku Besar Kamoro, Yohanes Kapiau. Prajurit Kostrat mengendap dan militan. Dalam menjalankan tugasnya, organisasi Brigade Infanteri 20 Imajaya Keramo didukung oleh organisasi yang dipimpin oleh seorang komandan brigade, dibantu oleh kepala staf brigade dan kasih-kasih brigade, beserta unsur pelayan dan pelaksana di lapangan. Selama berdirinya satuan ini, Brigif 20 Imajaya Keramo telah dipimpin oleh beberapa komandan brigif. Yang pertama, Kolonel Infanteri Harizon, yang pada saat ini menjabat sebagai staf ahli pengkaji Lemhanas bidang kewaspadaan nasional dan menyandang pangkat Mayor Jenderal TNI. Yang kedua, Kolonel Infanteri Agus Subiakto, yang pada saat ini menjabat sebagai staf ahli Pangdam 4 Diponegoro bidang ekonomi. Yang ketiga, Kolonel Infanteri Herman Asaribab, yang pada saat ini menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih dan menyandang pangkat Mayor Jenderal TNI. Yang keempat, almarhum Kolonel Infanteri Anumerta Immanuel Ginting, jabatan terakhir almarhum sebagai Komandan Korem 143 Halu Uleo. Yang kelima, Kolonel Infanteri Boni Christian Pardede, yang pada saat ini menjabat sebagai Wakil Asisten Kasat bidang latihan dan menyandang pangkat Brigadir Jenderal TNI. Yang keenam, Kolonel Infanteri Ari Yulianto, yang pada saat ini menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna Akademi Militer. Yang ketujuh, Kolonel Infanteri Endro Satoto, yang pada saat ini menjabat sebagai Komandan Korem 152 Ba'abula. Yang kedelapan, Kolonel Infanteri Fritz William Rizat Pelamonia, yang pada saat ini menjabat sebagai Asisten Operasi Kodam 17 Cendrawasih. Yang kesembilan, Kolonel Infanteri Charles Vincent Parulian Sagala.
Sebagai satuan yang profesional, Brigif 20 Imajaya Kramo menorehkan beberapa prestasi, baik di bidang tempur maupun non-tempur. Di bidang tempur, pada Januari 2014, Brigif 20 Imajaya Kramo telah berhasil menangkap tokoh gerakan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka, yaitu Jamol Kualik yang merupakan Danton Kodam 3 wilayah Kalikopi dalam satuan tugas operasi pengamanan daerah rawan dan mendapatkan beberapa pucuk senjata organik. Pada November 2017, Brigif 20 Imajaya Kramo serta dalam operasi pembebasan sandera sejumlah kurang lebih 1.500 warga di daerah Banti. Pada saat itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio langsung turun ke lapangan untuk memberikan penghargaan kepada prajurit yang terlibat dalam operasi tersebut. Pada Maret 2020, Brigif 20 Imajaya Kramo ikut serta dalam operasi Tombak Sakti di wilayah Tembagapura Kompleks yang melibatkan pasukan besar TNI Polri dan berhasil menguasai wilayah Tembagapura Kompleks yang pada saat itu dikepung dan dikuasai oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang berasal dari berbagai kodam, di antaranya Intan Jaya, Lani Jaya, Puncak Jaya, dan Kalikopi. Di bidang non-tempur, pada September 2017, Brigif 20 Imajaya Kramo berhasil melaksanakan ekspedisi Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka melaksanakan kegiatan upacara Hari Ulang Tahun TNI yang ke-72 di Puncak Kartens, yang merupakan puncak tertinggi di Indonesia. Kegiatan ini tercatat dalam rekor muri Indonesia. Pada April 2018, Brigif 20 Imajaya Kramo terlibat dalam penanggulangan bencana gizi buruk di wilayah Asmat, yang pada saat itu merupakan kejadian luar biasa. Dalam membentuk prajurit yang disiplin dan profesional, Satuan Brigif 20 Imajaya Kramo secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan satuan yang terwujud dalam 6 komponen Binsat TNI Angkatan Darat, di antaranya pembinaan organisasi, melaksanakan pemeliharaan kekuatan, serta mengkaji struktur dan organisasi, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan tugas pokok satuan. Pembinaan personil melaksanakan kegiatan pembinaan yang berhubungan dengan pembinaan sumber daya manusia, di antaranya pendidikan, pembinaan mental, pembinaan moral, tata tertib, disiplin dan hukum, serta kesejahteraan bagi prajurit. Pembinaan material melaksanakan kegiatan pembinaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemeliharaan material yang ada di satuan. Pembinaan piranti lunak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan dan penggunaan suatu himpunan tulisan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu tugas. Pembinaan pangkalan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan dan penggunaan lokasi sebagai sarana dan prasarana dalam mencapai pelaksanaan tugas. Pembinaan latihan melaksanakan kegiatan untuk merencanakan, menyusun, dan mengendalikan segala sumber daya latihan sesuai program guna mencapai tujuan dan sasaran latihan. Prajurit yang lahir di wilayah operasi harus siap kapanpun diberangkatkan untuk melaksanakan tugas operasi. Hal ini merupakan ciri khas prajurit Brigif 20 Imajaya Kramo. Salah satu tradisi Satuan Brigif 20 Imajaya Kramo, yaitu seluruh prajurit baru, baik perwira, bintara, dan tamtama, wajib melaksanakan latihan pertempuran hutan selama 30 hari di hutan Papua.
untuk membentuk naluri tempur mereka agar selalu siap digerakkan dimanapun dan kapanpun. Sebagai satuan yang terlahir di daerah operasi, Brigif 20 Imajaya Kramo melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan sepanjang tahun dan juga terlibat aktif dalam Satgas Amole TNI Pengamanan Objek Vital Nasional PT Freeport Indonesia. Sebagai satuan operasional, Brigif 20 Imajaya Kramo memiliki tugas pokok menyelenggarakan pertempuran darat dalam rangka mendukung tugas pokok Divisi Infanteri 3 Kostrad. Dalam penugasan operasi di wilayah Papua, Brigif 20 Imajaya Kramo terus meningkatkan kemampuan dengan melaksanakan latihan yang terprogram, serta secara rutin melakukan pembinaan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua, guna menciptakan prajurit yang profesional, jago perang, disegani lawan, dan dicintai rakyat. Brigade Infanteri 20 Imajaya Kramo.